Ningsi ada sebutan seorang nenek yang sudah berusia 60 tahun, namun meskipun usianya sudah lanjut Ningsi tetap terlihat energik dan semangat menjalani hari-harinya. Rambutnya yang mulai memutih sering ia ikat rapi ke belakang, dan meskipun wajahnya telah menunjukkan kerutan akibat waktu, ia tetap menjaga penampilannya dengan baik. Dia tinggal bersama Rani, cucu perempuan satu-satunya yang berusia 18 tahun, Rani gadis cantik yang masih duduk di bangku SMA. Rani adalah kebanggaan Ningsih, anak yang rajin dan pandai. Sejak kecil, nenek Ningsih merawatnya setelah orang tua Rani meninggal akibat kecelakaan. Hubungan mereka sangat dekat, meskipun terkadang Rani merasa malu dengan tingkah centil neneknya yang suka menggoda pemuda desa. Setiap pagi, Ningsih akan bangun lebih awal dari ayam-ayam jago, menyapu halaman rumahnya yang asri dengan suara lembut sapu lidi yang menyeret di tanah. Dia selalu mengenakan kebaya yang bersih dan disetrika rapi, dengan lipstik merah tipis di bibirnya. Ningsih terkenal di desanya sebagai sosok yang periang dan ramah. Meskipun umurnya sudah tak lagi muda, sikapnya yang ceria membuatnya sering menjadi bahan perbincangan para tetangga. Bukan hanya karena semangat hidupnya yang tinggi, tetapi juga karena tingkah lakunya yang masih seperti gadis muda. Ningsih memang masih suka bercanda, menggoda, dan bahkan merayu para pemuda di desanya. Ah, Joko, sudah besar saja kamu, semakin ganteng, hati-hati jangan sampai ada yang mencuri hatimu, ya, ucapnya sambil terkekeh setiap kali bertemu dengan Joko, pemuda yang baru saja pulang dari kota untuk bekerja di ladang keluarganya. Banyak orang di desa yang menganggap Ningsih sebagai wanita tua yang centil, namun tidak ada yang benar-benar mempermasalahkannya. Justru, mereka menganggap Ningsih sebagai warna dalam kehidupan desa yang damai. Ah, biarkan saja, itu memang sifatnya. Lagi pula, siapa yang bisa menolak pesonanya yang khas itu? Kata Pak RT sambil tertawa bersama penduduk lainnya. Setiap sore, Ningsih selalu menyempatkan diri pergi ke warung kopi di ujung jalan desa, tempat para pemuda sering berkumpul setelah bekerja di sawah. Dengan cekatan, ia menyapa mereka satu persatu, membuat lelucon dan melontarkan godaan yang membuat para pemuda tertawa geli. Mas Wahyu, kenapa mukanya serius amat? Lagi pusing mikirin calon istri ya? Kalau gak ada yang mau, Ningsih di sini loh, katanya sambil berkedip centil. Para pemuda pun hanya bisa tersenyum sambil menahan tawa. Namun, di balik sikap genitnya, Ningsih sebenarnya seorang wanita yang sangat penyayang dan peduli. Di usia mudanya, ia pernah menjadi seorang janda setelah suaminya meninggal dunia karena sakit. Sejak saat itu, dia hidup sendiri dan tak pernah menikah lagi. Meskipun hidup sendirian, Ningsih selalu merasa bahagia. Dia menemukan kesenangan dalam menggoda dan bercanda dengan orang-orang di sekitarnya, karena menurutnya, tertawa adalah cara terbaik untuk melawan kesedihan dan kesepian. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari kota bernama Arya, yang hendak tinggal sementara di desa untuk meneliti pertanian organik. Wajahnya yang tampan dan sikapnya yang ramah langsung menarik perhatian Ningsih. Setiap kali Arya datang ke warung kopi, Ningsih selalu mengambil kesempatan untuk berbicara dengannya. Arya, kamu itu kalau tersenyum manis sekali, hati-hati ya, nanti nenek-nenek seperti Ningsih ini bisa jatuh cinta, katanya dengan suara menggoda. Arya, yang awalnya sedikit canggung dengan godaan Ningsih, lama-lama menjadi terbiasa. Dia bahkan merasa senang karena kehadiran Ningsih selalu membuat suasana di desa menjadi lebih hidup. Suatu sore, Arya bertanya pada Ningsih, "Nek, kenapa sih nenek suka sekali bercanda dan menggoda orang-orang?" Ningsih tersenyum tipis dan menatap langit senja yang mulai memerah. Hidup ini singkat, Arya. Kalau kita terlalu serius, kita akan melewatkan banyak hal indah. Aku sudah kehilangan banyak dalam hidup ini, suamiku, anakku yang belum sempat lahir. Tapi aku tak mau kehilangan senyuman dan tawa. Jadi, aku memilih untuk menikmati setiap detik, dengan cara apapun yang bisa membuatku bahagia. Termasuk bercanda dengan kalian, para pemuda ganteng di desa ini. Mendengar jawaban itu, Arya tersenyum, dan ia mulai memahami alasan di balik sikap centil Ningsih. Bukan semata-mata karena ingin menggoda, melainkan karena itu adalah caranya untuk melawan rasa kesepian dan merayakan kehidupan yang tersisa. Hari-hari berlalu, dan sikap Ningsih tetap sama. Ia masih suka bercanda dengan para pemuda, masih suka berdandan rapi setiap hari, dan masih senang mengisi hari-harinya dengan tawa. Namun, di mata Arya, kini Ningsih bukan hanya seorang nenek tua yang centil, tapi juga seorang wanita yang kuat,
penuh cinta, dan menjalani hidupnya dengan keberanian yang jarang ditemui. Suatu sore, Rani mengajak beberapa teman sekelasnya untuk belajar kelompok di rumah. Ada 4 orang yang datang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka duduk di ruang tamu yang luas, sambil membuka buku-buku dan laptop. Nenek Ningsih, yang sedang menyapu halaman, dengan cepat menangkap kehadiran mereka. "Ning, siapa itu? Teman-temanmu ya?" tanya Ningsih dari luar dengan ceria seperti biasa. Rani menjawab sambil tersenyum kecil, "Iya, Nek, mereka mau belajar di sini." Ningsih mengangguk dan, seperti biasa, rasa penasarannya memuncak. Ia masuk ke dalam rumah dengan kain kebaya terlipat rapi dan sapu lidi masih di tangannya. Saat melihat 2 teman laki-laki Rani, Ningsih langsung menyorotkan pandangannya pada salah satu dari mereka, seorang pemuda tampan bernama Dani. Rani, temanmu ini yang ganteng banget siapa namanya?" tanya Ningsih dengan mata berbinar-binar. Rani segera merasa jengah, namun mencoba menjawab dengan tenang, "Ini Dani, Nek. Dia teman satu kelas." Ningsih mendekat dan, tanpa ragu, mulai menggoda Dani, "Wah, Dani, hati-hati ya. Nenek sudah tua, tapi kalau lihat cowok seganteng kamu, aduh, bisa-bisa nenek pingsan nih." Ucap Ningsih sambil tertawa genit. Dani, yang tidak terbiasa dengan godaan seperti itu, hanya bisa tersenyum canggung. Teman-teman Rani yang lain menahan tawa mereka, sementara Rani merasa mukanya memerah. Ia benar-benar malu dengan tingkah Ningsih. "Aduh, Nek, jangan begitu dong. Lagi belajar nih," ujar Rani, berusaha menghentikan godaan neneknya. Namun, Ningsih tak mau kalah. "Ah, belajar. Kalau ada Dani sih nenek bisa betah di sini. Siapa tahu nenek juga bisa belajar sesuatu dari kalian," katanya sambil terkekeh. Rani semakin merasa risih. Meski Ningsih hanya bercanda, Rani takut teman-temannya salah paham. Ia segera menarik neneknya ke dapur dengan alasan membuatkan minum, meninggalkan teman-temannya yang masih tersenyum-senyum di ruang tamu. Di dapur, Rani berbisik pelan, "Nenek, jangan goda Dani lagi, ya. Malu nih aku, masa nenek kayak gitu di depan teman-temanku." Ningsih tersenyum kecil, "Ah, kamu ini. Nenek cuma bercanda. Lagi pula, teman-temanmu kelihatan senang, kok." Rani hanya menggeleng, "Tapi kan Dani jadi canggung, Nek. Please ya, kali ini aja jangan kayak gitu." Melihat Rani yang benar-benar merasa terganggu, Ningsih pun tersenyum lembut. "Baiklah, baiklah. Nenek akan diam saja kali ini. Tapi kamu tahu kan, nenek cuma mau buat suasana lebih ceria. Jangan terlalu serius, Nak." Setelah percakapan itu, Ningsih membiarkan Rani dan teman-temannya belajar tanpa gangguan. Namun, dalam hati, ia tak bisa menahan senyum. Bagi Ningsih, hidup tanpa sedikit kelakar rasanya kurang lengkap, meski kali ini ia harus menahan diri demi cucunya tercinta. Sejak kejadian itu, Rani mulai melihat bahwa walaupun terkadang tingkah neneknya memalukan, ia tahu neneknya hanya ingin membuat semua orang merasa bahagia dan terhibur. Dan meskipun Rani merasa risih, ia tetap sayang pada Ningsih yang selalu berusaha menjaga keceriaan di rumah mereka. Dan di desa itu pun tak pernah sepi dari tawa, berkat kehadiran Ningsih yang membawa kebahagiaan dengan caranya sendiri. Meskipun kadang ia dianggap nyentrik, namun tak ada yang bisa memungkiri bahwa hidup di desa itu menjadi lebih berwarna karena nenek yang satu ini.